Nah, 20% ini sudah dapat kita tangkap. 20% ini kita masukkan ke X0 atau kadar awal. Di sini sudah saya catat di jawaban saya. X0 20%. Kemudian kita baca lagi untuk soalnya. Untuk maksud ini dipergunakan klorobenzen murni sebagai pelarut. Nah, berarti di sini untuk Vn+1 yang masuk memiliki kadar murni. Berarti di sini Yn+1 saya tulis 0. Kemudian diharapkan produk rafinat. Nah, kalau diekstraksi liquid-liquid, ini nanti disebut rafinat yang bawah. Kalau diekstraksi solid liquid, nanti yang bawah disebut apa? Kalau di solid liquid kan underflow sama overflow. Kalau di liquid-liquid nanti adanya rafinat sama ekstrak. Nah, di sini diharapkan produk rafinat, berarti produk yang keluar dari bawah, sama kayak ampas. Ini masih mengandung aseton tidak lebih dari 1%. Berarti di sini kita bisa tangkap XN yang keluar atau ampas yang keluar ini mengandung 0,01 aseton. Kemudian anjay, jago. Produk ekstrak diinginkan mempunyai kadar 14% berat aseton. Jadi yang keluar dari ekstrak atau Y1 itu nanti punya kadar 0,14. Nah, di sini juga sudah saya tulis 0,14 Y1. Nah, kemudian di sini juga sudah diketahui data kesetimbangan aseton air dan klorobenzen. Nah, maksud saya buka sini. Yang ditanyakan ada 3. Pertama, besarnya Vn+1 per L0. Ini merupakan rasio pelarut dan bahan baku minimum. Yang A. Kemudian yang kedua yang ditanyakan persen recovery. Yang ketiga yang ditanyakan efisiensi 70%. Dan tentukan jumlah stage aktual. Nah, kebetulan kemarin juga saya sempat di chat Ibu Sri Mulyani dan beliau sudah cerita ke saya tentang angkatan 2018. Rencananya memang nanti dibuat uji kompetensi ya. Jadi nanti mungkin per paralel nanti bisa diberi pertanyaan Bu Sri Mul nanti. Nggak tahu teman-teman metode jawabnya seperti apa. Yang pasti saya katanya Bu Sri Mul nanti ujian OTK 2 dibuat uji kompetensi. Jadi nggak mengerjakan soal. Nah, di sini uji kompetensi itu gimana, Mas? Nah, ini sebenarnya uji kompetensi itu kalau angkatanku dulu itu face to face. Jadi ke ruangannya Bu Sri Mul. Dan enaknya kalau uji kompetensi, kalian itu nggak ngerjakan angkanya itu nggak detail. Bu Sri Mul nggak minta angkanya. Biasanya dia cuma minta step-stepnya aja. Jadi kamu nanti disuruh nyari apa, terus stepnya itu seperti apa. Tapi kalau kamu salah nanti dibulet-buletkan. Itu sih. Jadi kalau uji kompetensi itu memang biasanya nggak sampai detail berapa angkanya. Cuman sampai step-stepnya aja. Itu kalau face to face. Gak tahu kalau besok lewat via WA katanya ibunya sih. Nah, mungkin mulai tak terangkan dari awal aja. Kalau ekstraksi liquid-liquid itu nanti pertama baik solid liquid maupun liquid itu kalian telah dulu ini komponennya sudah ada semua apa belum. Nah, kebetulan di contoh soal UAS itu sudah ada X0, Yn+1 atau minyak dalam pelarut, terus ada XN, minyak dalam ampas, dan Y1, ada aseton dalam ekstrak. Nah, step yang pertama itu sebenarnya itu sebelum membuat kurva Turner, itu melakukan neraca massa dan neraca komponen untuk mencari ini. Nah, berhubung komponennya sudah ada, sudah lengkap, empat-empatnya sudah ada, jadi di sini langsung saya buat step pertama ini membuat kurva Turner dari garis kesetimbangan. Nah, kurva Turner itu yang seperti ini. Nah, ini ya, kurva Turner ini ya. Seperti perutnya orang gendut. Nah, kurva Turner ini buatnya dari sini. Dari XA sama XS. Kalian plot, nanti akan jadi bentuknya seperti ini. Nah, ini kurva Turner. Jadi nanti teman-teman ngeplotnya dari sini, data ini. Ya, benar, dari data ini XA sama
XS diplot sehingga nanti membentuk kurva seperti ini. Nah, nanti cara ngeplotnya seperti ini. XA ini kamu plot dengan YA. Terus XS kamu plot dengan YS. Nanti nilainya seperti ini, misalnya 0 dengan 0,0. Sini tulis ini. XA sama YA nanti yang ini, yang bawah ini loh. XA YA. Terus yang XS YS itu yang atas ini nanti. Nanti di sini pasti ketemu titiknya. Nah, nanti kalian gambar seperti ini. Jadi nanti dari data ini kalian plot ini sama ini, terus XS sama YS. Jadi kurva apa? Kurva Turner. Kemudian step berikutnya, setelah membuat kurva Turner, kita kembali step berikutnya. Untuk menentukan pelarut, rasio pelarut minimum dan bahan baku minimum, itu harus ditrial sampai dengan bentuk deltanya ini sampai dengan bangun trapesium. Nah, ini sebenarnya bukan apa ya, nggak ada di rumus sebenarnya. Ini kayak terobosannya Bu Srimul dulu waktu ngajar saya di OTK 2 itu, dia selalu bilang sebenarnya bisa dicari dengan mudah. Kalau nanti ininya bentuknya trapesium, ini kan trapesium ya. Nah, ini pasti dia delta minimum karena dia selalu mengulang di sini. Nah, sebelumnya nanti tak jelaskan dulu aja cara ngeplot stage di ekstraksi liquid-liquid. Itu yang pertama sama, kita taruh X0 di sini. X0 kan sudah diketahui. X0. Nah, posisi Y1 ini agak sedikit ke kiri karena Y1 nggak mungkin lebih X0. Kadar aseton di bahan selalu lebih besar daripada kadar aseton di ekstrak. Jadi ini sebenarnya agak geser ke kiri. Nah, ini X0 dibaca ke bawah, ini kan 0,2. Sama, Y1 juga dibaca ke bawah. Tadi kan 0,14 ya. Ini nanti dibaca ke bawah. Karena ini trial untuk mencari delta minimum, yang di sini nanti, mohon maaf ini salah tulis ya, nanti tolong dibenarkan. Di sini nanti kalau delta minimum itu Y-nya Y max, bukan Y1. Y maksimum. Nah, jadi nanti di sini X0, di sini Y1, cara membacanya sama ke bawah nilai angkanya. Terus di sini ada Y plus 1 karena dia murni, dia tetap di sini. Kemudian untuk Xn sama 0,01 letaknya di sini. Nah, untuk mencari delta minimum, yang kalian trial nanti Y-nya. Y-nya ini di mana sih? Biar nanti ininya state-nya bisa berulang. Caranya seperti ini. Ini kan pertama kita sudah dapat 4 komponen. Kita membuat delta. Dari X0 ditarik ke Y max, ke atas, sampai sini. Terus dari Xn ke Yn plus 1, yang ini. Nah, ini sudah delta ya. Misalkan ini delta. Saya nggak tahu ini minimum apa enggak. Misalkan ya. Kemudian, kita mulai membuat stage. Dari 1 ke kurva kesetimbangan, ke diagonal, garis 45. Terus turun ke bawah ke kurva Turner di sini. Di sini sebenarnya ada X1. Nah, ketika nanti X1 kita tarik ke atas ke delta, ternyata dia memotong Y1, maka dia dikatakan delta minimum. Karena ini akan berulang terus dari Y1 ke kesetimbangan ke diagonal 45 ke bawah. Ternyata dari sini ditarik tabrakan lagi atau memotong Y1 lagi. Jadi dia akan terus berulang. Itu namanya delta minimum. Kalau ininya nggak berpotongan, maksudnya ini katakanlah X1 di sini, ternyata saya tarik ke delta. Oh, ternyata nggak motong Y1, berarti itu masih belum delta minimum. Kalian harus trial ininya lagi. Y1-nya lagi diubah posisinya. Dan saya ulangi lagi, nanti kalau men-trial, ini jangan terus Y1 ya. Y max, karena mencari delta minimum. Jadi, kalau disuruh mencari rasio pelarut dan bahan baku minimum, pertama step kalian itu kalian trial ini Y max-nya kira-kira di mana sampai kalau istilahnya Bu Srimul itu bentuk trapesium kayak gini. Kalau masih ini nggak memotong Y1 berarti kalian trial lagi.
Nah, ini kebetulan sudah saya trial dan pas. Ini memotong, saya tarik ke atas ke kurva kesetimbangan ke diagonal 45, terus ke bawah ke X1, saya tarik lagi ke delta, ternyata dia memotong dan seterusnya memotong. Berarti ini sudah ketemu. Ini delta minimum. Delta minimum dan ini tolong diralat ya, sekali lagi ini tolong diralat, ini Y max. Y maksimum. Nah, kemudian setelah teman-teman dapat delta minimum, baru nanti bisa mencari titik sigma. Titik sigma nanti diperoleh dari X0 ditarik ke YN plus 1, terus XN ditarik ke Y1. Nah, perpotongannya ini disebut sigma. Ini disebut sigma ya. Terus, di sini sudah saya kasih keterangan, untuk nilai X0 menuju sigma itu sama dengan nilai pelarut. Jadi nanti setelah ketemu ini, garis ini, sigma ini, kalian ukur pakai penggaris. Ini X0 ke sigma ini berapa mili, dari sigma ke YN plus 1 berapa mili. Nah, X0 ke sigma ini dihitung sebagai pelarut masuk. Nah, dari sigma ke YN plus 1 itu sama dengan bahan baku masuk. Jadi saya di sini sudah saya hitung pakai penggaris, ternyata dari X0 ke sigma itu ketemu 5,7. Ini sebagai pelarut. Kemudian dari sigma ke YN plus 1, ini YN 1 ya, salah ini kan. Nah, itu ketemu 4,8. Itu disebut sebagai bahan baku masuk atau aseton masuk. Nah, setelah itu kita akan ketemu. Jadi rasionya antara pelarut dan bahan baku minimum itu 5,7 per 4,8. Jadi seperti itu. Sampai di sini ada yang tanyakan? Mas mau tanya. Ya, silakan. Berarti untuk mencapai minimum tadi yang sampean bilang itu Y1-nya kan diotak-atik Mas sehingga membentuk trapesium. Nah, itu berarti ada hubungannya sama X0 dong Mas. Yang mana? Ininya lah, Y1-nya lah. Itu kan Y max. Nah, kalau digeser-geser kan X0-nya ikut kegeser juga Mas. Nah, gini. Sebenarnya seperti ini, prinsipnya ekstraksi itu seperti ini. Kalau kalian, ini sudah Nathan ya ini yang tanya ya. Apa jelas Nathan Mas? Ya, ini. Kalau kita mau mengekstraksi minyak yang kadarnya 50%, misal di bahan baku ini 50%. Apakah mungkin ketika keluar dari ekstraksi dia kadarnya 80%? Mungkin nggak? Beda Mas. Hah? Ya, beda. Maksudnya? Enggak, gini. Aku punya ekstraktor. Aku mau ngekstrak ini. Misal ini gambar. Nah, ini kan ya. Misal di sini aku katakan bahan baku masuk di sini ya. Dia mengandung aseton katakanlah 40%. Nah, di sini ada klorobensin sebagai pelarut. Nah, apakah produk di sini sebagai produk ekstrak itu mempunyai kemungkinan kadar 50%? Mungkin nggak dia lebih dari 40%? Mungkin. Kok bisa? Mas. Kok bisa? Dengan penambahan. Ya, saya ulangi ya. Di sini kan bahan baku masuk. Tidak. Nah, bahan baku masuk kan 40% ya? 40% kan dia? 40%-nya? Bahan masuk. Bahan masuk. Enggak, kemudian maksudnya 40% itu apa Mas? Mengandung apa? Aseton. Oh, berarti 40-nya aseton, 60-nya air gitu tak Mas? Ya, misal terus dia diekstraksi untuk diambil asetonnya. Nah, produk ekstraknya ini loh, kira-kira bisa nggak melebihi 40%? Bisa. Nggak bisa. Kan berkurang. Kan diambil sama pelarutnya apa? Yang bawah itu Mas. Nah, maksudku seperti itu. Makanya tadi saya bilang kan, posisi X0, kalau di logika, nggak mungkin kamu memasukkan aseton 40%, keluarnya 70% itu nggak mungkin. Aneh. Dari mana itu asetonnya kan? Kan seperti itu. Makanya kan ada istilahnya recovery ya. Misal, recovery itu seperti ini. Saya punya aseton 50% masuk. Ternyata persen recovery-nya juga 50%. Berarti
yang diharapkan keluar dari ekstraksi itu 25% aseton. Karena recovery-nya 50%. Ya. Setengahnya. Nah, mungkin seperti itu sih. Jadi begini, untuk jawab pertanyaan Nathan ya. Seharusnya kalau kita menurut di soal, Y1 itu letaknya di sini loh. 1,4 di sini, 1,4. Berhubung ini saya trial, saya pindah-pindah. Apa itu? Itu anaknya sopre, anaknya Rani. Ngawur ya. Gini Mas Nathan. Kan Iya, Mas. Y1 kan sebenarnya kan di sini 1,4 kan ya, 14% kan ya, di sini loh. Sekitar sini. Nah, itu saya trial dan saya trial itu nggak mungkin melebihi ini. Nggak mungkin melebihi X0. Ya. Mentok sejajar. Kalau di logika, kalau dia melebihi X0, berarti kan kayak prinsip saya tadi, yang masuk berapa persen, kok tiba-tiba yang keluar lebih besar. Kan aneh. Dan ditambah juga, kalau misalnya di satunya sampean pindah ke sini, ya nanti deltanya nggak ketemu, ini ke sini. Nah, sampai Arab pun ya nggak ketemu deltanya. Jadi dia itu paling mentok, biasanya itu agak sejajar sini loh. Agak sejajar X0. Karena dia dikatakan Y maksimum atau produk ekstrak yang maksimum ketika plate-nya itu tak hingga. Itu namanya rasio pelarut dan bahan baku minimum. Mungkin seperti itu ya, apa Nathan? Mungkin ada tanggapan lagi dari yang lain mungkin. Terus bedanya X sama Y itu berarti kalau X untuk yang bahan, yang Y untuk yang pelarut gitu ta, Mas? Oh, yang inilah. Ya. Ah. Jadi nanti untuk notasi kalau di liquid nanti jangan sampai salah sebut ya, nanti biasanya bisa agak sensitif. Nanti pokoknya garis yang bawah ini yang diplot dari XA dan YA itu punyanya Rafinat. Kalau dulu di solid liquid kan namanya underflow ya. Underflow sama overflow. XA sama YA Rafinat kok bisa, Mas? Nah, gini cara ngeplotnya. Nah, XA sama YA. Maksudnya ini seperti ini. Ini aseton yang ada di bahan baku kan ini. Ya kan? Awalnya kan seperti ini. Terus setelah terjadi proses ekstraksi, dia jadi seperti ini, YA-nya. Miliknya aseton atau di bawah. Garis yang bawah. Nah, yang ini, yang XS sama YS, ini miliknya overflow, ekstrak, garis ekstrak. Coba kita lihat di gambar ya. Misal ini ada angka 0,1 atau mungkin aja 0,608 sama 0,608. Berarti kan di sini titiknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini. Nah, saya ngeplotnya terakhir di sini. 0,068. Kita di sini ya. Nah, itu miliknya Rafinat yang ini, yang bawah ini. Yang atas XS sama YS ini miliknya ekstrak atau dari pelarut ke hasilnya. Ini miliknya yang ekstrak, yang ini miliknya yang Rafinat atau bahan baku dan ampas. Sama kayak dulu yang solid liquid X0 sama XN itu kan bahan baku masuk terus ampas keluar. Nah, ini sama, cuman ini disebut sebagai Rafinat, yang atas disebut sebagai ekstrak. Mungkin seperti itu, Mas Nathan. Agak kabur, Mas. Mas mau tanya lagi. Monggo. Ya, monggo. Aku agak risih sama ini, Mas, triangular itu, Mas. Triangular. Yang ada grafik XA, XS sama XB. Nah, XB itu yang bagian miringnya itu. Nah, itu ya apa cara bacanya, Mas? Bingung saya, Mas. Itu ekstraksi solid liquid ya? Iya, itu bingung saya, Mas. XS-nya tuh ngitungnya nolnya dari mana? Gini, saya nggak buat gambar. Kemarin tak kira liquid. Gini, kalau solid liquid sekalian aja, Mas. Mungkin ada hubungannya. Gini, kalau sepengetahuan saya ingat saya,
kalau solid liquid nanti posisi X0-nya itu di sini. Nah, Y1-nya itu di sini. Berkebalikan dengan ini. Kalau ini kan Y1-nya kan di sebelah kirinya X0 kan. Kalau di solid liquid itu X0-nya di sini, biasanya Y1-nya di sini. Dan bacanya, seingat saya, Y1 itu dibaca dari kanan. Dibaca dari sini. Tapi tadinya tetap ke bawah sini. Tapi bacanya dari sini kanan. Tuh. Jadi bedanya ekstraksi solid liquid sama liquid liquid nanti di gambar kurvanya sama cara menentukan stage-nya. Itu beda nanti. Bahaya Mas, misalnya disuruh gambar kurva. Kurva ini dah. Iya kan beda Mas. Liquid sama solid liquid. Oh enggak. Besok yang keluar uji kompetensi yang mana? Solid liquid apa liquid liquid? Yang UAS Ya. Liquid ya. Iya. Yang solid liquid. Ya, berarti yang ini bener ya, yang ini ya yang dipakai ya. Yep. Nanti yang solid liquid nggak apa-apa, nanti tak bantu kalau misalnya yang mau tanya nggak apa-apa sih, tak bantu sebisa aku, tapi tak kira beberapa angkatanmu sudah banyak yang bisa gitu. Banyak yang Mas? Banyak yang bisa. Iya, Mas. Ya, ada lagi tak yang tanyakan? Coba diulangin lagi Mas, yang cara baca XS-nya tuh dari mana? Dari yang ini tak, grafik ini tak? Bukan. Grafik yang mana? Solid liquid. Bentuknya mirip sih, cuma di sebelah miringnya tuh, garis miringnya tuh ada XS. Nah, ngitung 0 sampai 1-nya tuh dari mana? XS. Yang ekstraksi solid liquid apa yang liquid liquid? Yang solid liquid. Oh, solid liquid. Saya nggak ada gambar sih. Aku ada. Jadi, kamu ada tak? Ada. Bentar tak share screen dulu ya. Nah ya, kamu coba share screen ya. Saya tak stop sharing dulu. Oke Mas. Hei, ono badai. Ono geluduk. Badai iki lak paham kabeh badai. Mas Richard. Wait, ada badai. Mas Richard. Terang no dai. Kon lak wis iso kabeh lho. Kon lak wis semester 8 sih. Kok selok story ae. Diono. Mas Richard iki lho paham kayak. Iya iki aku iki. Dudu Reno iki rek. Cosplay. Pramesti iki omong apa rek? Gak krungu, kemresek. Nah. Iya. Woi, UGM loh. Keras. Keliru. Ini Mas. Nah, ini Mas. Ya. Gimana Mas? Yang apa? Ini dah. Garis underflow-nya ini dah. Bukan. Oh, XB-nya Mas. Yang inertnya, yang ampasnya itu. Oh. Ampas Nah, itu ini nanti. kan, Ya apa? ini kan XA, yang A ini kan dari kiri ke kanan 0 sampai 1. Yang S 0 sampai atas. Nah, S ini dari mana, Mas? Yang ini tak? Inert ini ya, XBYB ini tak? Iya. XBYB itu nanti seperti ini. Biasanya di soal kan diketahui ya berapa kilogram yang larut bersama enrichment kalau nggak salah ya. Atau mungkin 2 kilogram larutan per kilogram inert. Kan ada seperti itu biasanya ya. Nah, itu yang biasanya menentukan garis ini ada di mana.
Itu. Misal Kalau misal dia ada berapa? Misalnya dia dikatakan 0,1 kilogram lautan per inert. Berarti nanti ininya nggak di sini. Geser ke sini. Sebanyak 0,1 dari kanan ke kiri. Dari 1 pojok kanan ini geser ke 0,9. Jadi nanti garisnya agak geser. Yang garis miringnya itu geser. Nggak pas di 1 sama 1. Itu kalau dia membawa konstan inert. Jadi dia posisinya nggak di 1 sama 1. Itu sih. Tapi itu jarang di soal. Biasanya di soal itu langsung dia pakai data kesetimbangan yang biasanya kamu plot buat jadi underflow. Nah, biasanya pakai data itu. Tuh. Ini Nathan nyambung. bentar Mas, tak tunjukin ininya, grafiknya. Siap. Ada Mas Haris ya? Wah, saya malu dilihat kayak gimana. Mesti merendah untuk mereka. Roket operan, roket jajan lah. Mas, tapi yang susah itu yang nentuin neraca masanya ya, Mas. Neraca massa sing solid liquid apa liquid? Solid liquid. Wah, aku solid liquid gak nggak tulisan rek. Wingi tak pikir liquid tok. Dapetinnya lo kayak misalnya XN-nya gitu loh Mas, XN-nya ya 1 dan apa yang Itu produk out-nya tuh loh. pakai ABS. Yang Iya. tabel masuk keluar itu loh, ABS. Ya tapi kalau mesti kurang 1. Wih, wapi underflow. Yang kayak gini ta Mas, maksudnya. Ini underflow, sudah benar itu underflow itu. Itu underflow itu. Terus yang mana yang dibingungkan Dan? Bro, dia SD lo selamatan ya ruame. Udah Mas, paham Mas. Makasih Mas. Ya yes. Mulai gak paham tak kok rek. Timbang diseneni ibu Wis ta? Oh ya Mas, tanya lagi Mas. Tan ini masih presentasi dah punyamu? Iya. Ya. Monggo. Kok hilang Nathan? Udah Mas. Hah? Nah, yang ini Mas. Kan Yang ini dah. Apa kan ya? udah bikin garis underflow. Terus nanti bikin titik X0, Y1, YN plus 1 sama XN. Itu X0 XN-nya berarti yang sebelah sini ya Mas ya? Ya, dibaca ke bawah benar. Bukan yang miring. Kamu baca lurus ke bawah. Lurus dari XN lurus ke bawah sampai sumbu X. Oh ya. Itu nilai XN. Jangan yang miring ya. Yang miring itu garis delta itu nanti.
ini nanti dari X0Y1 sama XNYN1 ketemu jadi delta ya Mas ya? Iya, iya Delta benar. itu maksudnya gimana Mas? Nah, delta itu nanti kamu gunakan untuk nyari stage. Setelah ketemu delta, Y1 kamu tarik ke 0, dapat X1 kan. Terus dari delta kamu tarik memotong X1 sampai garis overflow, kamu dapat Y2. Y2 ini Nah, itu nggak apa-apa. berat. Gini. Kan itu kan dapat delta kan ya? Delta. Terus Y1 yang ada di overflow, kamu tarik ke 0. Tarik ke 0. Ke 0, bukan X0. 0. Ke Ya. oh ini. Ya, ke 0. Ke 0. Nah, itu kan memotong underflow kan? Iya. Nah, perpotongannya itu kamu kasih nama X1. Oh. Nah, terus dari delta, Oke. terus dari delta, kamu tarik ke X1. Diperpanjang sampai overflow, lurus. Dapat Y2. Oh. Nah, terus dari Y2, kamu tarik lagi ke 0. Tarik lagi ke 0. Nah, itu perpotongannya dengan underflow, kamu tulis X2. Terus dari delta ke X2 dapat Y3. Nah, dan seterusnya. Itu yang menempel di underflow itu disebut sebagai stage. Jumlah stage-nya itu. Wajib segitiga itu. X1, X2, X3. Itu stage-nya di situ nanti. Oh, alah. Nah, terus dari kemarin ngerjainnya gimana, Rek? Belum nyoba. Gak dikerjain Mas, bingung. Mas tanya Mas. Yo, Kerjain Mas, bingung Mas. Baru nyoba yang ini saya Mas. Ya Mas, coba po Mas. Yang mana? Saya, Mas. Yang mana? Yang mana? Loh, Mas, ada masanya loh. Ini tak? Nah, ya. Nah, ini saya baru dapat ini sampai tahap satunya aja. Sampai terasa Mas Sato. Nah, yang buat garis underflow sama delta ini bingung saya. Enggak ada itunya apa? Oh iya, siap. Iya. Iya, Mas. Enggak ada data yang banyak itu, Mas, tabel-tabel itu. Nah, itu kemarin pernah dikerjakan. Nah. Mungkin kalian dibahas aja ya Mas ya yang ini. Iya, mau ngomong sih. Itu nanti Mas di mute bawa. Dikik aja, dikik. Hei, Mute berisik. present lagi Dan, soalnya tadi Dan. Itu udah tak kopas dari Bu Srimo langsung lewat chat. Oh, sih. Gini aja. Yang soal itu nanti tak jawabnya. Ini saya kan belum jawab ya. Aku tak jawabnya nanti. Apanya, Mas? Ada tak? Ada. Itu ya. Ayo dibahas. Bahas itu gak apa ya. Bentar ya Mas, agak lama ini. Yo, santai. Sing menang. Badhe lah iso sih. Badhe ku iso kabeh.
Ada. Ikan dai. Isa tamat mentoring, Mas. Hey. Isa IPK kayak Mas Bangkit 4. IPK itu gak penting, dai. Sing penting itu guyonan. Kakek guyon kalau lulus, Mas. Lulus, what the die. Gak lulus ini bebannya dosen. Apa bukan beban? Ya kalau ngono ya kok nak angkatan 2013 yang kurang lulus sih, Mas. Pasal Bu Sri Mul yang ngajar enak, sumpah, temenan. Iku, mari iku. Ya online, Mas. Boy. Iya. Oh, udah kelihatan lah, Mas. Kelihatan. XA Terus yang kamu tanyakan yang mana, Tan? Kan udah tak bikin. Halo. Iya, kedengaran. Udah tak bikin neraca masanya, Mas. Nah, neraca masa sudah, komposisi per ini sudah. Aku cuman belum belum minta koreksi sama Bu Sri Mul bener atau enggak, tapi dari neraca masa totalnya udah bener, udah tak cek tadi. Nah, terus itu kan baru menentukan nilai ABS pada bahan masuk dan keluar. Nah, nomor 2 sama 3 nih loh, Mas. Iya, Mas Saran. Kan nggak bisa dikerjain. Bisa. Gini. Kalau misalnya di soal itu nggak ada data yang buat ngeplot garis underflow, itu garis underflow bisa kamu buat sendiri dengan catatan nilai X-nya itu nggak boleh melebihi X0. X-nya tidak boleh melebihi X0. Aku dulu pernah diajari sih, agak lupa ingat. Cuman kalau kamu membuat garis underflow tanpa data itu sebenarnya bisa. Yang penting itu tadi, jangan sampai X-nya ini melebihi X0. Nah, nilai-nilainya berapa, Mas? Terserah. Yang penting X-nya nggak melebihi X0. Garisnya nggak melebihi X0 pokoknya. Itu kalau dulu dari Bu Sri Mul aku. Itu nanti kamu buat garis underflow, yang penting nggak melebihi X0. Terus, biasanya maksudnya Bu Sri Mul tentukan nilai ABS. Itu nanti kamu gambar seperti apa ya? Garis-garis biasa. Jadi nanti ada dua kolom. Kolom kiri itu namanya bahan masuk, kolom kanan itu namanya bahan keluar. Nah, bahan masuk nanti terdiri dari 2, yaitu bahan baku sama pelarut. Di bahan baku itu nanti ada A, B sama S. Di pelarut juga ada A, B sama S. Begitupun yang di kolom keluar. Kolom keluar nanti ada overflow atau hasil ekstraksi. Itu nanti ada V1, itu isinya juga sama A, B sama S. Terus ada LN atau ampas, itu juga A, B, S. Jadi nanti kamu susun seperti itu. Jadi kayak apa ya? 2 kolom. Bentuknya kayak 4 kotak gitu. Kotak kiri itu buat yang masuk, kanan itu buat yang keluar. Itu sih. Soalnya biasanya bisa pakai yang seperti itu. Kalau dipakai XA, XS ini kayak agak bingung orangnya. Oh. Mas Ren. Iya. Mas baca WA bentar, Pak Mas. Monggo. Iya. Ya. Mungkin gini, Tan. Nanti masalah solid liquid tak bantu ngerjain, nanti tak share lewat April. Nah, yang malam ini nanti kita fokus di yang buat
teman-teman kompetensi aja, uji kompetensi yang liquid. Nanti yang masalah solid liquid gampang. Bade wis paham kok. Terus aku bade wingi nerangno aku kok. Mangane kok heran aku. Saya iki bade men. Walah. Kumane. Yes. Ya Mas. Sekarang bahas Makasih, Mas. Yo. Aku tak present mana yo. Monggo Mas Richard present. Kau prek pramesti rek. Nah, kira kembali ke kurva Turner. Nah, ini tadi kita ulangi lagi ya, yang kurva Turner ya. Jadi sekali lagi, karena di ekstraksi liquid pada soal yang tak kerjakan, ini sudah ada 4 fraksi atau 4 komponen. Saya tinggal ngeplot di sini. Nah, ini kan ada YN+1, Y1, terus ada X0 sama XN. Nah, di sini saya ulangi lagi untuk mencari PN+1 per L0 minimum atau rasio bahan baku dan pelarut minimum, itu Y1-nya jangan dimasukin dulu. Kita trial supaya dalam mencari stage ini bisa berulang atau gampangannya berbentuk trapesium. Tapi nanti jangan dibilang Bu Sri Mul itu Bu sampai trapesium, jangan, nanti disalahkan. Ini cuman strategi aja. Yang penting nanti tandanya kalau misalnya ditanya Bu Sri Mul, tandanya apa? Kalau misalnya ada rasio bahan baku dan pelarut minimum, itu Bu tandanya stage-nya tak terhingga. Karena di sini ketika ditarik ke bawah ke rafinat, nah, dari sini seharusnya dia nggak motong Y1. Seharusnya dia di sebelah sini. Berhubung dia memotong Y max secara terus-menerus, dia akan berulang. Dan itu disebut nanti stage-nya tak terhingga, sehingga nanti di atas ini diperoleh delta minimum. Nah, cara menentukan VN+1-nya seperti apa, Mas? Nah, ini kamu gambar titik sigma dengan cara X0 ke YN+1, terus Y1 ke XN, perpotongannya ini disebut titik sigma. Untuk VN+1 itu ini, dari X0 ke sigma. Ini nilainya VN+1. Kamu ukur nanti pakai penggaris berapa, terus dari sigma ke YN+1, itu nilainya L0, nilainya bahan baku. Nah, di sini punya saya ketemu sekian. VN+1 sama L0. Berarti yang A saya anggap sudah terjawab ya. Apa masih ada pertanyaan untuk yang nomor A? Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya lanjut yang ke B ya, persen recovery. Jadi kerungu tarik, bukan enggak kerungu. Dengar, Mas. Nah, sekarang yang B, mencari persen recovery. Nah, sebenarnya di soal itu harusnya diketahui berapa VN+1 per L0 optimum itu berapa kalinya VN+1 per L0 minimum, atau gampangannya delta operasi itu berapa kalinya delta minimum. Itu seharusnya diketahui. Berhubung di soal ini nggak diketahui, saya anggap delta operasi ini 2 kalinya delta minimum. Sehingga saya dapat menemukan nilai VN+1 sama L0, itu saya kalikan 2. Saya scale up. Jadi 11,4 dan 9,6. Nah, kan nggak mungkin pelarut ini masuk cuma 11,4 kg kalau di industri. Nah, jadi saya scale up, saya kalikan 1000. Jadi untuk pelarut masuk, saya ketemu 11.400 dan bahan baku masuk ini 9.600. Mas, kenapa kok ini harus dijadikan optimum dulu? Ya, kenapa? Karena kita akan menghitung persen recovery. Nah, recovery ini kan nggak mungkin kalau misalnya kita menghitung recovery itu menggunakan delta minimum, karena hasilnya adalah Y max. Nggak bisa. Sedangkan rumusnya recovery sendiri itu seperti ini. Hasil ekstraksi dibagi dengan jumlah yang masuk. Nah, yang masuk ini apa, Mas? Yang masuk ini bahan baku atau aseton dalam bahan baku ditambah aseton dalam
pelarut. Ini nanti dikali 100% ini kurang ya. Dikali 100% di sini. Nah, terlebih dahulu gini kan kita kan belum tahu nilai V1. Ya, benar ya, belum tahu V1 ya di sini ya. Nah, ini kan belum ada V1 kan. Kita cari menggunakan raca massa. Di sini dari nomor A kita sudah dapat Vn plus 1 sama L0 atau pelarut dan bahan baku sebesar ini. Kemudian kita masukkan sini. Ini raca massa seperti biasa. Bahan baku masuk sama dengan yang keluar. Atau L0 plus Vn plus 1 sama dengan V1 plus Ln. Nah, di sini berhubung saya mau nyari V1, Ln-nya saya gantikan dengan ini. Ini kan tinggal pindah ruas saja kan ya. Terus saya masukkan raca massa komponen seperti ini. Nah, Ln di sini kalian substitusi pakai yang ini. Sehingga dia memuat variabel V1. Nah, di sini kan sudah ada V1 ya. V1. Nah, ini disubstitusi seperti biasa. Dan ternyata ini ketemu V1 12.302. Dan ini terbilang cukup logis. Karena pelarut yang masuk 11.000, yang keluar 12.000. Karena dia sudah melarutkan beberapa aseton, jadi jumlahnya bertambah. Jadi seperti itu. Dan saya hitung recovery-nya pakai rumus yang ini. Ini kita masukkan angkanya semuanya. Dan ternyata ketemu 89,70% atau bisa dibulatkan 90% recovery-nya. Untuk nomor B, ada yang ditanyakan? Persen recovery? Mas, Ya, ada ya. tanya itu tadi yang kata apa? Vn plus 1 LO optimum itu 2 kalinya itu asumsi apa? Kalau misalkan nggak diketahui. Nah, kalau nggak diketahui, jelasnya asumsi. Karena kalau teman-teman nggak pakai asumsi, susah nanti nentuinnya. Nah, itu nanti pasti coba lihat video YouTube-nya Bu Sri Mul. Pasti beliau bilang delta optimum itu A kalinya delta minimum. Nah, berhubung ini nggak diketahui, jadi saya asumsi 2. Itu. Iya. Iya, Mas. Ada lagi? Ini menang-menang kok nggak paham. Aku merasa bersalah gini, nggak paham. Ini kok pakai post tes ayo. Waduh. Berat-berat. Kalau nggak ada saya lanjut. Kalau nggak ada saya lanjut yang C yo. Lanjut yang C yo. Iya, Mas. Mencari stage aktual. Nah, oke, sekarang yang C. Yang C itu saya pakai data yang ada yang sudah diketahui. Nah, itu kan sudah ada kan. Di satunya itu pakai ini. Saya pakai ini. Nah, ini 0,14. Jadi saya langsung pakai data ini semua. Data yang ada di data diketahui dari soal. Dari 4 komponen. Terus saya masukkan ke kurva Turner. Nah, ini di sini ini 0,2. Kemarin sudah saya hitung pakai milimeter blok. Di sini 0,01 XN-nya. Terus D1 mana ya satu? Ini D1. Ini kalau ditarik ke bawah ketemunya 0,14 di sini. Kita sini. Nah, caranya gimana Mas Mestis? Kalau sudah dapat 4 komponen, itu tinggal jalan aja. Jadi dari Y1, kalian tarik ke atas ke sini. Nah, ke kurva kesetimbangan, tarik ke diagram 45, terus ke bawah, sini. Nah, di sini nanti, ini sebenarnya X1, saya kelewatan ini ya, tulisnya ya. Ini loh, seret. Ya. Nah, ini kan X1 ini sebenarnya di sini, X1 kan ya. Nah, X1 ini saya tarik ke delta. Nah, ternyata dia nggak memotong Y1, berarti dia dikatakan optimum, karena dia bisa berjalan sampai delta. Kalau dia masih memotong Y1, berarti dia masih delta minimum, nggak bisa dilanjutkan. Nah, kalau ini kan bisa, dari X1 ditarik ke delta, miring, ke sini, miring, dapat Y2 ini. Dapat Y2. Ini kan ya, sampai ke delta. Terus dari Y2, tarik lagi ke atas ke kurva kesetimbangan, tarik 45, tarik ke bawah lagi,
dapat X3, tarik ke atas lagi ke delta, iya. Terus dapat Y3. Pokoknya stepnya dari Y1 ditarik ke diagram atau kurva kesetimbangan sini, terus ditarik ke kanan ke garis 45, terus tarik lagi ke bawah ke rafinat ke sini, kalian dapat X1. Terus dari X1 kalian tarik ke delta. Nah, ketika narik ke delta, pasti di sini memotong garis ekstra kan. Nah, di situ nanti namanya Y2 dan seterusnya. Nah, Mas, cara menghitung stage-nya gimana? Ini loh, kotak-kotak ini stage namanya. 1, 2, 3, 4. Mas, batasnya sampai mana? Batasnya sampai XN. Sampai ampas, kadar ampas. Sampai mepet. Sampai mepet XN. Sama, kayak solid liquid juga sama. Batasnya sampai XN. Jadi nanti cara menghitung stage-nya ini, kotak ini. 1, 2, 3, 4. Nah, kalau stage-nya yang diperoleh dari grafik, ini namanya stage ideal. Ini stage ideal. 4. Nah, stage aktual itu ketika dia sudah dibagi sama efisiensinya. Kan diketahui 70% ya efisiensinya. Makanya di sini saya bagi ketemunya 6 stage. Jadi seperti itu. Sampai di sini ada yang tanyakan? Rumusnya efisiensi apa, Mas? Yang ini. Kalau efisiensi itu diketahui di soal. Oh. Jadi kalau kalian merancang kolom destilasi atau kolom ekstraksi, itu pasti nanti sama, pakai grafik. Nah, dari grafik, ketemunya nanti namanya stage ideal. Tapi kan nggak mungkin 100% efisiensinya. Makanya seorang perancang, biasanya dia pakai efisiensi atau toleransinya. Nah, di sini di soal dibuat 70%. Istilahnya bahasa Inggrisnya jogo-jogo. Ada yang ditanyakan sampai sini? Kalau nggak ada, saya yang tanya ini. Iya, Mas, monggo. Temen tak? Monggo, Mas. Barangkali ada yang kelewatan, Mas. Atau mungkin dari pertanyaannya, Mas, ada yang keluar di ujian kompetensi. Oh ya, sering ini ditanyakan Bu Sri Mulyani ini. Ya sudah, Mas, tanyakan, Mas. Biasanya kalau Bu Sri Mulyani itu ya, Rek, itu kalau face to face itu kalian dikasih buku jadul, bukunya bahasa Inggris, itu kalian disuruh baca, memahami soalnya, terus disuruh jelasin step-stepnya seperti apa tanpa angka yang jelas. Maksudnya nggak pakai hasil akhir angka. Jadi misal gini, kalian disuruh coba buat atau mungkin tentukan stage-nya dari data ini. Nah, kalian jawabnya nanti ini Bu, yang pertama kita menentukan neraca masanya dari komponen-komponennya ini sudah lengkap apa belum. Kalau misalnya sudah lengkap, kita gambar kurva Turner. Nah, terus kalau ditanya kurva Turner ini dari mana? Kira-kira kalian jawab apa? Kurva Turner kita kon direk. Kurva Turner ini. Dari XA sama XS tadi, Mas. XA sama XS diperoleh dari mana? Plot yang data. Yang itu plot XA dengan YA, yang XS-nya itu plot XS dengan YS-nya. Enggak. Datanya dari mana? Plot data dari neraca masanya ABS tiap itu. Bukan. Salah. Pasti ditanya, XA sama XS itu apa? Dari mana? Dari mana kalian dapat XA sama XS? Dari mana? Ayo, Rek. Dari soal, Mas. Kurang tepat. Aku brand dari soal dicela tuh, Rek, coba di Python. Dari data. Data, Mas. Data apa? Data apa? Data. Data hasil coba. Nah, itu mau lo. Jadi Data nanti hasil kalau ditanya kan pasti gini ya, Bu, ini saya mau menjawab step-stepnya ini. Yang pertama neraca massa, neraca komponen. Setelah itu saya Bu buat kurva Turner. Kurva Turner datanya dari mana? Jangan dijawab dari soal ya, jawab dari literatur. Oh iya. Nanti kalau ditanya. Gimana Mas? Jawabnya nanti kurva Turner ini datanya diperoleh dari mana? Dari literatur Bu, itu sudah diketahui di soal. Jadi jangan langsung dijawab dari soal.
Kayaknya orangnya kan kayak kalian apa tes awal fluidisasi gitu. Katanya dari mana? Iya. Dari teratur. Ya. Ya, fluidisasi saya online, Mas. Terus aku tanya lagi, Rek. Ya, Mas. Aku tanya lagi. Iki lek iso tak hadiah kan kok. Saya habis dikasih hadiah sama Yuriko ini dari Himatek. Ini aku iso jawab Nah. kayak apa-apa. Terus diem terus. Rek, sekarang saya tanya, kalau misalnya saya punya soal ya, ekstraksi, wis anggap aja soalnya sama kayak ini, tapi temperaturnya saya besarkan 2 kali lipat. Itu pengaruhnya di mana? Apa yang berubah? Alasannya apa? Hasilnya, Mas. Hasilnya ya apa? Berubahnya apa sih? Iya. Jadi lebih sedikit. Apanya? Nah, kok iso lebih sedikit? Bener. Lebih sedikit. Rahasia, kan iso jawab. Terus tak abok kan ya, Mas. Ya. Jadi Iya, kalau Rek. Nggak paham. biasanya gini, Bu Sriman itu kalau di soal itu, kalau di bukunya itu biasanya ditanyakan seperti ini. Kalau misalnya pada operasi ekstraksi ini, temperaturnya saya naikkan 2 kali lipat, itu pengaruhnya apa? Dan alasannya apa? Nah itu teman-teman harus bisa mengkorelasikan. Tadi sebenarnya jawabannya benar. Stage-nya akan semakin sedikit. Ada yang tahu kenapa stage-nya semakin sedikit? Enggak. Mungkin karena air yang nggak jadi deh, Mas. Karena oprek. YN sama SN-nya mepet itu, Mas. Kalau di kalau Gimana? stage-nya makin dikit kan apa namanya kan udah mulai udah mau berhenti ekstraksinya, udah setimbang. Berarti YN sama XN-nya tuh mepet, Mas, kalau di grafik. Kan, jawabannya bukan seperti itu, di logika aja. Itu, Mas. Yang keluar, ditanyakan biasanya. Karena pelarutnya dipanasin sama itunya. Kan si pelarut sama si bahan dipanasin. Nah, terus ya Mas, karena suhunya semakin tinggi ya semakin ini, Mas, apa sih ya, mau jawab itu tapi lupa namanya. Ada kadar di Kalau semakin panas itu pelarutnya makin dikit, Mas. Kan jadi kadarnya, Mas, kadarnya sih itu nanti semakin, nah, dan prosesnya semakin cepat itu, Mas. Waduh, salah. Kalau udah, Mas, pushing, Mas. Nah, Sopi gimana jawab, Rek? Sopi gimana jawab? Bener. Wah, bener. Jadi gini, Rek. Kalau misalnya temperaturnya dinaikkan, kan kembali lagi ke prinsip kelarutan kan ya. Semakin tinggi suhu, maka dia akan semakin cepat larut. Sama kayak ekstraksi kan. Jadi dia nggak memerlukan banyak waktu untuk kontak. Otomatis stage-nya bisa berkurang. Itu sih. Dia kayak gini kayak aku. Gampang. Bisa diulang. Mas, bisa diulang enggak? Ya. Gini. Biasanya kan Bu Sri mau tanya, kalau misalnya temperaturnya ini saya tinggikan, apa yang terjadi? Atau mungkin sebaliknya. Nah, sebenarnya betul jawabannya Stefanus tadi. Kalau misalnya kita berkaca di prinsipnya ekstraksi, dia kan berbanding lurus dengan suhu kan. Kalau dulu kalian praktikum KF kan, kelarutan sebagai fungsi suhu kan ya. Nah itu semakin tinggi suhu, maka dia akan semakin cepat larut, sehingga dia tidak memerlukan waktu kontak yang cukup banyak. Nah di sini fungsi stage kan buat waktu kontak. Nah karena dia suhunya tinggi, dia nggak memerlukan banyak stage untuk kontak. Jadi stage-nya nanti bakal berkurang. Itu bisa dihubungkan sama
kurva kesetimbanganmu. Itu kalau secara logika ya. Sekarang secara secara perhitungan, sebenarnya kurvamu ini nilai X-nya itu dari X itu apa sih? Fraksi mol kan? Dia dari mol terlarut dibagi dengan mol pelarut. Semakin tinggi suhunya, maka nilai X akan semakin rendah. Otomatis kalau dia semakin rendah, maka kurva ini bakal melebar dan dia nggak bakal sampai ujung karena X-nya itu rendah. X-nya rendah, dia nggak bakal sampai ujung sehingga stage-mu itu cuman sedikit. Itu sih. Beda lagi kalau suhunya saya turunkan, otomatis kurva kesetimbangan ini akan turun. Sehingga nanti kemungkinan stage-nya akan semakin banyak karena dia memerlukan banyak waktu kontak. Kurang lebih seperti itu sih. Ada yang ditanyakan lagi Tarek? Jadi siku kemungkinan metu baik nih. Karo tapi. Mas, tahu cara ngerjain soal ini dah Mas? Soal mana? Ya Mas ya. Share screen. Yang lain, wis mari Tarek. Kalau yang kita kon Tarek. Yang lain. Ini Mas. Boleh bingung takon badai yo. Mas. Ya Allah. Ini Mas. Ayo start presentation. Ini Mas. Nomor 4 Mas. Tolong Mas. Mas Reno. Oi. Apa? Tadi semakin tinggi suhu berarti nilai XA-nya semakin rendah gitu. Ini semakin tinggi suhu berarti dia kan semakin cepat larut. Jadi stage-nya itu semakin sedikit. Nah, itu secara logika. Nanti secara grafik atau secara kurva kesetimbangan bisa kalian coba nanti buat grafik kesetimbangan. Tapi sebenarnya kalau secara grafik kesetimbangan ini berlakunya nanti ketika kalian semester 5 absorber stripper. Kalian cukup tahu logikanya aja. Yang penting kalau ditanya seperti itu jangan dijawab ngawur ya. Iya. Ini Mas. Nomor 4. Itu tugasmu loh. Itu tugasmu kan? Loh, kita itu bertanya karena tidak ada yang bisa menjawab nomor 4 ini, Mas. Iya lah. Badai lo iso, badai. Ya wis tak takok badai. Halo badai. Nomor 4. Ngawur. Aku ya, tadi ngawur Mas Richard. Gak kelihatan. Yang lain sebelum saya beralih pembahasan Stefanus. Sampai sini yang liquid ada yang tanyakan tak? Mas, tadi step-stepnya buat ngerjain itu kayak liquid itu berarti pertama neraca massa, terus kurva Turner gitu. Benar. Menentukan komponen atau neraca massa, terus buat kurva Turner dari literatur, dari data. Terus buat kurva kesetimbangan. Oh iya benar. Terus buat titik-titiknya tadi kan ya, sudah ada 4 komponen, buat delta, garis delta. Dari X0 ke Y1, terus XN ke YN plus 1 kan dapat delta tuh, berpotongan di atas. Iya. Kemudian dari delta baru kita bisa membuat stage. Di kurva Turner ya? Pakai kurva Turner sama kurva kesetimbangan. Iya, iya. Oke. Ada lagi? Mas Ren. Iya, Bril. Mas, lanjut. Pertanyaan logika yang sekiranya ditanyain Bu Sri Mul kok, Mas. Iya, Mas. Oh iya. Tanya apa ya? Biasanya kalau Bu Sri Mul itu ya itu tadi temperatur, hubungannya di mana. Cuman kalau aku dulu kan liquid kan nggak pakai uji kompetensi. Cuman waktu absorber itu ditanya kalau tekanan hubungannya sama stage ini apa? Sama nanti kalian cari hubungan tekanan sama apa? Kelarutan. Ini berbanding lurus apa berbanding terbalik? Sama apa, Mas?
Kalau tekanan sama. Tekanan kalau dia gas cair itu dia berbanding lurus. Nah, ini saya belum cari yang hubungannya cair-cair. Kalau gas cair kan dia menggunakan hukum Henry kan. Dia sama. Jadi nanti berbanding lurus. Otomatis kalau berbanding lurus dia akan semakin cepat larut sehingga nanti dia nggak memerlukan state yang banyak. Itu yang cair-cair ya Mas, bukan padat cair. Cair-cair ya, cair-cair. Cair-cair. Oh, cair-cair. Cair-cair. Iku sih. Pertanyaan logika lain selain itu apa ya? Setahu saya ingatku sih itu tau dari tekanan sama temperatur. Kalau kondenser bocor saya nggak tahu. Ya, ada lagi yang ditanyakan? Biasanya kalau UAS online apa aja Mas yang ditanyakan? Wah, saya nggak pernah UAS online. Nggak, yang penting jangan sampai itu ya apa? Jangan sampai ikulah, nggak tahu sama sekali lah. Maksudku kayak cara membuat state, cara ini narik garisnya kemana itu jangan sampai nggak ngerti sama sekali loh ya. Nanti kalau nggak ngerti ya wassalam. Aku saya banget juga ya Mas ya. Ada lagi yang ditanyakan? Itu tadi yang cara segitiga ya Mas ya. Kalau liquid itu pakai itu aja. Caranya cuman itu saya ingatku. Itu lagi kalau solid liquid ada yang segi 4 ya. Iya, segi 4 Mas. Saya dulu waktu segi 4 itu Rek, nggak masuk Rek. Dulu waktu segi 4 saya jaga ini daftar ulang SBMPTN. Berhubung saya dulu masih aktif ya. Saya ikut kelas. Jadi saya agak lupa kalau segi 4. Tapi sama aja kok, enak pakai segitiga. Tapi katanya Bu Srimul kok pakai enak pakai segi 4. Ya, ya maksudnya. Jadi kan wis expert Rek, karena aku iki mek pedagang kurma. Ya Oh, saya iya. ingin itu Rek. Mepet-mepet kok Mas. Ada lagi yang ditanyakan? Mana Rek? Mas, itu bisa di-share Mas nanti Mas. Boleh di-share Mas? Iya apa? Jawaban dah? Iya. Sudah tak kasihkan ke April. Minta ke April ya. Kalau nggak mau minta ke Mei. Kalau nggak mau minta ke Juni. Badai apa sih sih? Apa nek kon iku dai. Ya Allah. Ya Allah. Semangat Dai, semangat. Iya, Mas. Saya bertanya ini soal nomor 4 bagaimana? Nomor 4 ah? Yang lain ini gak apa-apa ta Rek, ini misalnya bahas Aku takut soal nomor 5, Mas. Di sana kabeh siji loro telu 5 6 7. Pitu Mas, pitu. Nomor piro ya? Nomor 4 terus aku wis tak garap iki. Imo wes. Wis apa minta kan aku? Itu wes. 555. Chat Rek, aja nang kene Rek. Disawang wong. Modus. Belajar dijawab kabeh ya, Mas. Yo kalah. Sampai ketonggan soal kabeh. Ya, lah Mas yang dijawab sing kasih wis. Ayo tok. Ayo Mas. Truk iki wisan. Dikumpul ta tugasnya? Cete nak Iya, Mas. Kapan terakhir? Kuis iku. Terakhir kapan? Dikumpul atau soal, Mas. Mau selesai angkatan Rek, badai lho iso badai. Ya Allah, apa ya aku? Yo, mana ta? Boleh tanya solid liquid, cetai insya Allah tak balas.
Cari baterai wis iso gawe semen, Mas. Tapi ini. Engko tak coba garap nomor 456 yo. Tapi 3. 7 tuh. Langsung digarap kan. 3. Mas Rino 456 Mas Richard terus bisa. Iya ya. Mas tanya Mas Ren. Iya. Apa? Tadi yang pertanyaan logika yang tekanan tadi lo gak mudeng aku. Yang tekanan itu nanti itu ya, kamu hubungan kalau tekanan ini aku agak ragu sih. Soalnya ini literaturku, tekanan ini hubungannya sama gas liquid, bukan liquid sih. Jadi aku nggak berani memastikan hubungannya tekanan sama ekstraksi liquid ini apakah memang state-nya semakin sedikit apa semakin banyak. Cuman kalau temperatur sudah pasti semakin sedikit. Makanya aku nggak berani memastikan. Tapi kalau dia bentuknya gas sama liquid, otomatis dia juga sama, state-nya sedikit tambah sedikit. Berhubung ini liquid, saya nggak berani memastikan hubungannya apa. Cari di internet aja hubungannya tekanan sama kelarutan cairan. Berarti yang biasa yang ditanya ini yang suhu tadi kan Mas? Yes. Dulu aku waktu face to face ditanyain seperti itu, nggak ditanyain sih, di bukunya ditanya seperti itu. Ini ditarik nak Reni, Cigna kan. Ini biru. Ya dia mikmu bau. Oh, kita lah S3 sih. Masalah tantang macam ini. SD SMP SMA yo wis S3 apa. Sido piye ki hadiah Mas? Hah? Mesti pura-pura lupa. Ini ki. Gini aja yo. Gini. Tadi kan Stefanus kan sudah berhasil jawab pertanyaan. Ya kan? Dan saya alhamdulillah dapat beberapa insentif dari Mas Yuriko. Nah ini gini aja, Mas Yuriko saya mohon izin karena Stefanus sudah berhasil menjawab pertanyaan. Nanti saya minta namanya Stefanus, saya kasih sesuatu. Nah nanti sesuatu itu Stefanus, kamu manfaatkan buat apa? Diskusi di angkatanmu ya. Buat kelas seperti ini, kamu belajar sendiri sama teman-teman angkatanmu. Ya? Nanti jawaban UAS ya Mas. Oke, boleh. Tak kirim sesuatu. Aku mau dikai Mas Yuriko itu mau. Ya nanti jadi tak kirimkan apa? Pulsa. Tadi kan saya kan dikasih Himatek pulsa kan ya. Beberapa lah. Alhamdulillah. Nah berhubung Stefanus ini bisa jawab. Nanti pertanyaan tak kasihkan ke kamu. Kamu nanti punya tanggung jawab buat mengadakan mentoring di angkatanmu sendiri ya, Stefanus. Kasih sumpah lillahi ta'ala aku sumpah wis. Maksudku bukan kamu yang mentor, nanti biar teman-teman yang di sana itu angkatanmu nanti saling belajar gitu loh. Tapi kamu yang fasilitasi. Oke lah. Iku Mas sampean minta tolong kerjaan 1 sampai 7 aja wis iku wis mantep. Kayak pulsa gelem. Nus kesempatan lo Nus. Kesempatan Nus. Ya, Nus. Amanah aku, Bro. Nanti nomormu kasihkan ke aku ya. Jangan lupa nomor 4-nya. Nanti ya tak bantu nomor 4, tapi kamu harus membantu teman-temanmu seangkatan. Oke, sepakat ya? Sepakat wis. Stefanus pokoknya harus mengadakan mentoring seperti ini. Mas Ren. Oi. Mas takon Mas. Iya mau ngomong. Coba share masing mau apa Mas sing apa iki sing Sigma lho Mas. Ya sih. Mari Sigma coba share Mas sampean kok Mas. Siap. Tak pikir takon masalah iki politik Rusia kan? Iya. Iya. Berat. Ngomong kok. Nah, iki kan ono Sigma Mas ya. Nah, jare sampean mau iku Sigma iku X0 nak Sigma iku hasilnya VN+1. Nilai VN+1. Terus Sigma ke VN+1 iku hasilnya LO. Lah, misalnya iku diketahui terus Sigma iki gaya apa?
Nah, ini kalau sigma ini dicari ketika ini nggak diketahui. Makanya dia Berarti nggak usah pakai. digambar, nggak apa. Betul sekali. Biasanya kalau misalnya ininya diketahui, nanti kamu biasanya disuruh nyari ini, disuruh nyari XN. Misal, kamu dapat rasio minimum bahan baku dan pelarut itu sekian. Kan bisa gambar sigmanya kan ya. Nah, tapi kamu nggak diketahui XN, berarti nanti tinggal ditarik sini ke sini sigma, diperpanjang sampai XN. Atau mungkin kamu nggak dapat Y1, dapatnya XN. Ya sudah, berarti dari XN ke sigma, terus ke Y1. Itu. Berhubung ini yang diketahui semua komponen dan yang tidak diketahui adalah pelarut, maka kalian harus mencari titik sigma. Mas nggak paham yang tadi gimana, Mas? Yang panjang? Yang terakhir tadi. Gini. Kan soal yang tak kerjakan ini, dia tidak diketahui jumlah pelarut dan bahan baku masuk kan? Otomatis kamu harus mencari menggunakan rasio pelarut dan bahan baku. Nah, rasio ini dari mana? Rasio ini didapat dari titik sigma, di mana jarak antara X0 ke sigma ini sama dengan pelarut masuk. Dan dari sigma ke YN+1 itu sama dengan bahan baku. Itu kalau bahan baku sama pelarut nggak diketahui. Kalau bahan baku sama pelarut diketahui, kalian nggak usah pakai sigma. Langsung buat stage bisa. Caranya, Mas? Kan kalau masih tinggal ini, Y1 tarik ke sini, tarik ke sini, tarik ke sini, terus tarik ke delta. Sampai sigma ini. Nah, sigma ini sebenarnya dibuat untuk nyari ini. Bahan baku masuk sama pelarut masuk. Atau enggak, biasanya di soal itu enggak diketahui biasanya ini. Y1 atau mungkin XN. Nah, kalau enggak diketahui XN, kalian harus pakai ini. Misal, saya diketahui jumlah pelarut masuknya 2000, bahan bakunya 1000. Otomatis sigmanya kan setengah kan ya? 2:1 kan? 2 sama 1 kan? Berarti di sini 2, terus di sini 1. Kalian kasih titik. Nah, dari titik itu, di 1 kalian tarik ke titik, perpanjang ke bawah, kalian ketemu XN. Itu kalau misalnya di soal nggak diketahui XN, tapi diketahui rasio bahan baku dan pelarut. Bisa dicari lihat sigma. Sama kayak solid liquid juga sama. Kalau dia nggak diketahui XN, dia bisa dicari menggunakan titik sigma. Caranya sama, dari 1 tarik ke sigma, terus diperpanjang ketemu XN. Berarti meskipun nggak diketahui rasionya Vn+1 per L0-nya, tapi kalau tahu Y1 sampai Yn+1-nya bisa. Kalau usah buat stage tetap bisa. Bisa. Syaratnya stage itu 4 komponen. Cuman di sini kan diminta untuk mencari kan ya, makanya ini dicari. Begitu teman-teman. Ada yang tanyakan lagi? Mas Reno ya. Ya, mau. Ini saya masih bingung cara untuk membuat itunya, Mas, yang kurva keseimbangan itu gimana, Mas? Kurva ini keseimbangannya? Ini kita? Iya. Nah, iya yang atasnya, Mas. Kalau kurva keseimbangan itu yang diplot ini. XA sama YA. Jadi 0 sama 0, 0,1 sama 0,1079, 0,2 sama 0,2233, sampai terakhir ini. Nanti bentuknya jadi seperti ini. Kalau nggak percaya, silakan dicoba ngeplot antara nilai XA dan YA dari data literatur yang sudah diketahui di soal. Begitu. Oh iya, Rek. Si. Iki ya. Ini tak ralat, Rek, yo. Cara membuat rafinat ini
ngeplotnya pakai XA sama XS ya. Salah, bukan XA sama YA. XA sama XS, yang ekstrak ini YA sama YS. Yang ini, yang bawah. Oh, heeh. XA sama XS ini nanti ketemu segini. Seret sampai ini. Terus yang YA sama YS bakal ketemu seperti ini. Seret. Nanti coba di data ini kalian buat grafik. Ini ya. XA sama XS ini nanti jadi rafinat. YA sama YS ini jadi ekstrak. Itu. Nanti kalian coba sendiri ya. Mumpung lali. Sudah ada yang tanyakan? Mas, mau tanya lagi, Mas. Ya, itu, mau. Itu dari XN ke Sigma. Sigma ke Y1. Nah, Y1 ke atasnya kesetimbangan itu apakah selalu miring atau bisa aja lurus, Mas? Terus kalau Y1 ke kesetimbangan ini lah. Ini seharusnya lurus ya. Ini saya agak belaburin ya. Lurus. Harus lurus. Kalau miring gimana, Mas? Nanti jelasin. Yang miring maksudnya. Ini kan, Y1 ke kesetimbangan ini harusnya lurus ini. Ini saatnya ini. Harus lurus. Wah, harus lurus. Harus lurus. Ini kan Y1 ini kan ke kesetimbangan kan. Buat state kan. Lurus. Sama hanya dari sini ke bawah juga harus lurus. Ini agak meletot. Ada lagi, guys. Mas, ini kan yang diplot kan antara A sama S. A-nya yang absis, Y-nya yang A-nya yang sumbu X, S-nya yang sumbu Y. Nah, ya benar. Yang miring ini kan inert, Mas, yang B. Yang ini dah. Ini dah. Yang miring ini, Oh, bukan. Ini langsung digambar seperti ini karena dia apa? Belarut murni itu. Kan ini. Iya, murni. Jadi digambar seperti ini. Karena YN plus 1-nya itu 1. Betul. Tapi nanti sebenarnya kalau di neraca komponen itu YN plus 1, kalau dia murni itu 0 ya. Jangan tulis 1. 0. Iya. Kan dia nggak mengandung aseton. Mas, ada nggak kasusnya kalau pelarut itu membawa inert? Pelarut itu membawa inert? Ada. Oh. Kalau gini. Itu gimana, Mas? Biasanya kalau ada keterangan kata-kata apa? Pelarut membawa inert atau mungkin per inert secara konstan, itu pengaruhnya kalau nggak di underflow di sininya overflow. Biasanya kalau di underflow itu garisnya kan kalau underflow biasanya kan melengkung ya. Kalau dia konstan biasanya gini, lurus ke bawah gini. Jadi dia lurus ke bawah. Biasanya kan kalau seperti itu kan nggak diketahui datanya ya. Dia bisa lurus ke bawah kayak gini. Nggak melengkung. Itu kalau dia konstan inert. Oh, yang solid liquid ikut gak dijelaskan Bu Srimul ya. Yang lengkung itu kan underflow, Mas. XA plus versus XS. Nah, yang lurus itu sama kayak itu tablotnya. Yang apa? Underflow-nya lah. Enggak jadi, Mas. Bingung saya.
nggak diajarin memang. Saya juga bingung. Bingungnya itu yang katanya sampean Yang mana? yang satunya lengkung, yang satunya lurus itu maksudnya apa, Mas? Itu nanti lebih jelasnya bisa pilih saya. Kalau jelasin di sini nanti bingung. Oh, Ada kasus yang seperti itu nanti. oh iya ya. Ada lagi guys yang ditanyakan. Manometer, kalau nggak ada, mungkin bisa saya gitu ya. Ya, Mas. Ya, Mas. Stefanus, jangan lupa ya tanggung jawabnya ya. Saya percayakan ke kamu ya. Habis ini saya kirim. Pril, kirim nomor Stefanus aku ya. Oh, siap-siap. Dikirim Yurigo, Mas. Yes. Mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Mas Ren. Yoi. Makasih. Makasih Richard.